Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajma'in. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan 2 yaitu Ibu Fatih Korina SE Makkah dan teman-teman seperjuangan yang berbahagia. Baiklah, di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai modal kerja. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu saya sendiri, Arif Mahfudin, dan Raisa Siti Fatimah. Di sini kami akan membahas 5 submateri mengenai modal kerja. Yang pertama yaitu pengertian dan manfaat dari modal kerja. Yang kedua yaitu fungsi dan jenis modal kerja. Yang ketiga, faktor dan sumber modal kerja. Yang keempat, menentukan kebutuhan modal kerja. Dan yang kelima, studi kasus dari modal kerja. Yang pertama yaitu modal kerja atau work capital. Apakah kalian tahu pengertian dari modal kerja? Modal kerja merupakan salah satu bagian dari aset yang ada dalam perusahaan untuk menunjang setiap aktivitas yang ada dalam suatu perusahaan. Diperlukan modal kerja yang cukup dan baik dalam hal kualitas maupun kuantitas. Dengan adanya modal kerja yang baik dalam menghadapi krisis ekonomi atau masalah keuangan, sehingga perusahaan dapat beroperasi dengan baik dan optimal agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Yang kedua, kita masuk ke manfaat modal kerja. Terdapat 5 manfaat dari modal kerja. Yang pertama, yaitu untuk melindungi perusahaan terhadap krisis modal kerja karena turunnya nilai dari aktiva lancar. Yang kedua, untuk dapat membayar semua kewajiban-kewajiban tepat pada waktunya. Yang ketiga, untuk memiliki persediaan dalam jumlah yang cukup dalam melayani para konsumen. Yang keempat, untuk memberikan syarat kredit yang lebih menguntungkan kepada para pelangganannya. Dan yang kelima, untuk dapat beroperasi dalam lebih efisien karena tidak ada kesulitan untuk memperoleh barang ataupun jasa yang dibutuhkan. Setelah manfaat dari modal kerja, di sini ada jenis-jenis dari modal kerja. Yang pertama yaitu adalah kas. Kas atau uang tunai, yaitu modal kerja yang paling liquid dan dapat digunakan secara langsung untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari. Yang kedua yaitu piutang. Piutang itu dana yang diterima dari perusahaan dari penjualan barang atau jasa yang belum dibayar oleh pelanggan. Sedangkan persediaan merupakan barang yang dimiliki perusahaan untuk dijual atau diproses lebih lanjut menjadi barang jadi. Yang keempat yaitu adalah investasi jangka pendek, yaitu dana yang diinvestasikan dalam bentuk surat berharga atau deposito dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Yang kelima yaitu hutang usaha. Liabilitas atau hutang yang jatuh tempo dalam waktu singkat dan dihasilkan dari pembelian barang atau jasa dari pemasok atau kreditur lainnya. Yang terakhir yaitu biaya yang masih harus dibayar, di mana di sini adalah biaya yang belum dibayar oleh perusahaan seperti biaya sewa, biaya listrik, dan biaya lainnya. Baiklah, kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi modal kerja. Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi modal kerja. Yang pertama yaitu jenis perusahaan. Jenis kegiatan perusahaan dalam praktiknya meliputi 2 macam, yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa dan non-jasa. Yang kedua itu adalah syarat kredit. Syarat kredit atau penjualan, di mana pembayarannya dilakukan dengan cara mencicil angsuran, juga sangat mempengaruhi modal kerja. Yang ketiga yaitu adalah waktu produksi. Untuk waktu produksi, artinya jangka waktu atau lamanya memproduksi suatu barang. Semakin lama waktu yang digunakan untuk memproduksi suatu barang, maka akan semakin besar modal kerja yang dibutuhkan. Yang terakhir yaitu tingkat perputaran perusahaan. Pengaruh tingkat perputaran persediaan terhadap modal kerja cukup penting bagi perusahaan. Semakin kecil atau rendah tingkat perputaran, kebutuhan modal kerja semakin tinggi, demikian pula sebaliknya. Selanjutnya itu adalah sumber modal kerja. Sumber modal kerja yang pertama yaitu adalah hasil operasi perusahaan. Yang kedua itu adalah keuntungan penjualan surat-surat berharga. Yang ketiga itu adalah penjualan saham. Yang keempat adalah penjualan aktiva tetap. Yang kelima adalah penjualan obligasi. Yang keenam adalah memperoleh pinjaman. Dan yang ketujuh adalah dana hibah dan sumber lainnya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu adalah Raisa Siti Fatimah. Pada Raisa Siti Fatimah, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada Arif yang telah memberikan saya kesempatan untuk membacakan materi selanjutnya.
Materi selanjutnya yaitu menentukan kebutuhan modal kerja. Itu ada dua metode. Yang pertama, metode keterikatan dana. Untuk menentukan kebutuhan modal kerja dengan metode ini, maka perlu diketahui dua faktor yang pengaruhinya, yaitu pertama, periode terikatnya modal kerja, dan yang kedua, pengeluaran kas setiap harian. Periode terikatnya modal kerja merupakan waktu yang diperlukan mulai dari kas yang ditanamkan pada komponen-komponen atau elemen-elemen modal kerja sampai menjadi kas kembali. Yang kedua ada metode perputaran modal kerja. Berdasarkan metode ini, maka besarnya kebutuhan modal kerja ditentukan oleh perputaran dari komponen-komponen modal kerja, yaitu perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaan. Perputaran kas merupakan berputarnya kas menjadi kas kembali. Seperti halnya perputaran modal kerja, maka dimaksud dengan kas berputar satu kali berarti bahwa kas tersebut digunakan untuk proses produksi barang atau jasa dan akhirnya menjadi kas kembali. Baiklah teman-teman, materi selanjutnya itu kita akan membahas studi kasus. Nah, studi kasus tersebut kita akan bahas di PT Amalia. Pada tahun depan, PT Amalia merencanakan untuk memproduksi barang jadi sebanyak 7.500 unit sebulan. Untuk memproduksi satu unit barang jadi tersebut diperlukan nih 3,5 kg bahan baku dengan harga 1.750 per kilogram. Bahan baku tersebut sebelumnya tuh diproses, rata-rata disimpan di gudang selama 14 hari loh. Lamanya proses produksi tersebut itu 7 hari. Setelah menjadi barang jadi, biasanya barang tersebut disimpan selama 20 hari. Rata-rata piutang dapat ditagih selama 45 hari. Upah langsung per unit barang jadi sebesar 2.250. Biaya pemasaran tunai sebulan itu 15 juta, biaya administrasi dan umum sebulan tersebut 12 juta, dan kas minimal ditentukan sebesar 3.250.000. Dari informasi di atas nih, hitunglah beberapa kebutuhan modal kerja tersebut di PT Amalia ya. Baik, kita akan masuk tahap selanjutnya yaitu tahap penyelesaian. Di sini, periode keterikatannya modal kerja itu ada 4. Lama bahan baku disimpan itu 14 hari, lama proses produksi itu 7 hari, lamanya barang jadi disimpan itu 20 hari, dan lama piutang tertagih itu 45 hari. Jadi total dari periode keterikatan modal kerja itu ada 86 hari. Kebutuhan kas per hari. Pembelian bahan baku itu ada 7.500 dibagi 30 hari dikali 3,5 kg dikali 1.750 sama dengan 1.531.250.000 rupiah. Yang kedua itu pembayaran upah langsung 7.500 dibagi 30 hari dikali dengan 2.250 sama dengan 562.500. Yang ketiga pembayaran pemasaran itu 15 juta dibagi 30 hari sama dengan 500.000. Dan yang terakhir pembayaran biaya administrasi dan umum itu 12 juta dibagi 30 sama dengan 400.000. Jadi jumlah keseluruhannya yaitu 2.993.750.000. Dengan demikian, jumlah modal kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan PT Amalia itu 86 dikali 2.993.750.000 ditambah dengan 3.250.000 sama dengan 260.712.500. Nah, kesimpulannya nih dari pembahasan yang kami tadi, modal kerja yang mencakup modal kerja itu yaitu modal kerja yang cukup penting bagi perusahaan karena dapat membantu menjaga likuiditas, mengurangi risiko, mempercepat pengumpulan piutang, meningkatkan efisien operasional, dan mengoptimalkan penggunaan aset lancar. Oleh karena itu, perusahaan harus memperhatikan manajemen modal kerjanya dengan baik untuk memastikan kelangsungan operasional dan kinerja keuangan yang baik. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh moderator kepada Arif. Saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada Resa Siti Fatimah yang telah melanjutkan hasil presentasi ini. Dan demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami mengenai modal kerja. Apabila ada teman-teman nih yang
kurang mengerti dan ingin bertanya terhadap materi kami, silakan komen di kolom komentar di bawah ini. Dan terima kasih kepada Ibu Fatih Korina, SDMAK yang telah memberikan kesempatan pada kelompok kami untuk presentasi pada siang kali ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang telah menonton video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, kehilafan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.